Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfareza Basiko dengan NIM 241252413. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori kimia organik tentang lipid dari kelompok 3. Definisi umum, lipid adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air dan larut dalam pelarut organik. Lipid adalah ester dari asam lemak, jarang mengandung molekul gugus fungsi alkohol atau fosfat, yang terdiri dari trigliserida, fosfolipid, dan steroid. Lemak merupakan cadangan energi bagi hewan dan menjalankan berbagai fungsi seperti menjaga suhu tubuh sekaligus merupakan konstituen utama membran sel dan berfungsi sebagai pembawa pesan kimiawi. Yang pertama, berdasarkan struktur kimianya, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid adalah sebagai berikut. Yang kedua, berdasarkan struktur trigliserida. Berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau triacylglycerol, yang berarti senyawa yang memiliki tiga gliserol. Tiga OH dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Rumus struktur dari lemak atau minyak adalah sebagai berikut. Pada gambar di samping, rantai satu, rantai 2, rantai 3 yang dimaksud adalah rantai hidrokarbon dengan jumlah atom karbon dari 3 sampai 23, tetapi paling umum dijumpai adalah 15 atau 17. Lemak yang terbentuk dari asam karboksilat sejenis R1, lantai rangkap R2, lantai rangkap R3 disebut lemak sederhana. Jika terbentuk dari dua atau tiga jenis asam karboksilat disebut campuran. Klasifikasi lipid. Lipid yang pertama, lipid sederhana. Ester yang terbentuk dari asam lemak beberapa gugus alkohol. Yang A, lemak berbentuk ester asam lemak dengan gliserol. Minyak merupakan bentuk cair dari lemak. Yang B, lilin, bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Yang kedua, lipid kompleks. Ester terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang terdiri dari gugus alkohol atau asam lemak. Yang A, fosfolipid, lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya. Misalnya, gliserofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan sphingosfolipid memiliki gugus alkohol berupa sphingosine. Yang B, gliko glikolipid, glikosipilipid, lipid mengandung asam lemak, sphingosine dan karbohidrat. Yang C, lipid kompleks memiliki misalnya fosfolipid, aminolipid dan lipoprotein. Yang ketiga yaitu lipid prekursor derivat. Contoh lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton, bodeis, lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon. Yang pertama yaitu uji kelarutan. Derajat kelarutan dapat ditentukan dengan pengamatan langsung. Jika tidak cukup, cairan tersebut dapat dideteksi, dideteksi atau disaring melalui kertas saring ke atas gelas arloji. Selanjutnya, pelarut itu diuapkan dan ada tidaknya residu yang tertinggal menunjukkan derajat kelarutan zat. Pada uji kelarutan ini menggunakan pelarut sebanyak 2 mili ditambah sampel 1 mili atau 1 sudip.
Untuk hasilnya, kelarutan lipid seperti di bawah ini. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa semua lipid tidak dapat larut dalam air, tapi larut dalam pelarut nonpolar atau semipolar. Hal ini dikarenakan lipid disusun oleh gugus alkil rantai panjang sehingga tidak larut dalam air. Suatu pelarut dikatakan polar jika pelarut tersebut memiliki indeks polaritas yang besar. Contohnya air yang memiliki indeks polaritas sebesar 9,0, pelarut semipolar memiliki indeks polaritas pertengahan sekitar 5,0. Uji ini terdiri atas analis kelarutan lipid terhadap sebagai macam pelarut. Dalam uji ini kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Apabila lipid dilarutkan ke dalam pelarut polar maka tidak akan larut karena lipid memiliki sifat nonpolar sehingga hanya akan larut pada pelarut sama-sama nonpolar. Tabel indeks polaritas yaitu bahan air, indeks polaritasnya 9,0, ether 2,8, kloroform 4,1, alkohol panas 5,2, alkohol dingin 5,2, alkali tidak ada, asam encer 6,2. Keterangan indeks polaritas pelarut alkali pada data yang diberikan tidak spesifikasi larutannya, sehingga tidak ditemukan indeks pada literatur. Yang kedua yaitu uji ketidakjenuhan. Pada uji ketidakjenuhan ini menggunakan kloroform sebanyak 4 mili, iod habis 4 tetes di vortex menjadi larutan A. Lalu pada masing-masing sampel minyak kelapa 1 mili dan margarin 1 sendok larutan A ke tabung reaksi lalu di vortex. Sampelnya itu minyak kelapa sebelum berwarna kuning bening dan sesudah berwarna pink bening kemudian putih bening. Keterangannya jenuh. Yang kedua itu margarin sebelumnya berwarna kuning dan sesudahnya berwarna kuning, keterangan tidak jenuh. Percobaan ini dilakukan untuk menentukan ketidakjenuhan suatu lemak minyak mengandung triasilgliserol dengan 80-85%. Asam lemak jenuh pada hasil percobaan minyak kelapa memberikan hasil positif mengandung asam lemak jenuh yang ditandai dengan hilangnya warna merah muda, sedangkan margarin memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh karena warna margarin tetap berwarna kuning. Untuk reaksi yang terjadi, yang pertama reaksi molekul I2 terdisosiasi menjadi atom iodin reaktif. Yang kedua ikatan rangkap C dengan C bersifat reaktif karena kaya elektron. Yang ketiga iodin menyerang ikatan rangkap dan masing-masing atom satu menempel pada satu atom karbon. Yang keempat terjadi perubahan struktur dari alkena menjadi alkana beriodin. Yang ketiga yaitu uji akrolien untuk membuktikan adanya senyawa gliserol dalam lemak atau minyak yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa sampel tersebut termasuk golongan lipid terutama trigliserida. Pada uji ini menggunakan minyak kelapa dan gliserol 3 tetes ke masing-masing tabung reaksi plus ditambahkan KHSO4 sebanyak 1 sendok dan dipanaskan. Untuk sampelnya yaitu yang pertama minyak kelapa, sebelumnya bau minyak sudah tengik, keterangannya positif akrolien. Yang kedua gliserol, sebelumnya tidak berbau dan sesudahnya beraroma tengik. Untuk keterangannya yaitu positif akrolien. Pada percobaan ini digunakan sampel minyak kelapa dan gliserol. Percobaan ini bertujuan untuk menunjukkan